Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bicara tentang original teks Alkitab. Kamu akan saya porak-porandakan jika saya bandingkan original teks dari naskah asli Alkitab dan juga original teks dari naskah asli Quran. Kamu akan kesulitan berdebat dengan saya jika buka klaim ini. Ayo sini, jangan ketak-ketik. Mari kita bahas keaslian naskah asli Alkitab yang ditulis daripada kulit binatang, batu, dan kulit kayu. Dan kita juga akan membahas naskah asli Quran yang ditulis dari tulang belulang binatang dan juga kulit kayu serta batu. Monggo, silakan. Ayo, tunjukkan personamu. Jangan kumur-kumur di situ. Apa kau nggak bisa jawab pertanyaan saya di grup sebelah? Mendingan kau diam. Ditanya, dijawab udah berapa kali sama saya, kamunya ada yang ngasih bahasa Semitik. Aduh, udah mending diam aja kamu. Belajar dulu bahasa Semitik ya. Bahasa Yunani itu nggak bisa, aneh tuh kamu tuh. Tuhan menurunkan kitabnya dengan original teks, tapi hambanya bengong nggak bisa baca, aneh. Kamu itu kalau sudah hidup teriak saya dengar. Itu perkataan kamu selalu kau ajukan pada saya. Ilmu kalau masih di bawah standar, mendingan jangan ikut debat. Soalnya kamunya suka menghujat, makanya saya suka rendahin orang gitu. Makanya kalau dialog jangan menghujat agama, memperlihatkan Allah udah dilempatkan di WC. Nah, saya nggak suka gitu. Makanya saya rendahin kamu gitu. Oke, ngerti? Itu saya. Coba deh kalau dialognya secara baik-baik. Well, masalahnya kamu itu buta, nggak bisa baca. Satu pun bahasa original teks nggak bisa baca sih, gak? Aneh sih. Saya bukan suka menghujat, saya suka debat santun. Asalkan saya tidak ditek ajakan hujat. Itu saja, saya suka debat yang santun. Tetapi ada teman debat Islam yang koplak mengetek saya untuk ajakan hujat perang foto, saya langsung layani. Dan ingat, saya tidak pernah merespon walaupun ada Islam mengajukan foto-foto hujatan, kata-kata hujatan, asalkan saya tidak di-tag. Tapi jika saya di-tag, saya langsung akan merespon. Nantangin lagi lo ya. Apakah ada original teksnya Bible Anda? A ada, B tidak ada. Jawab. Kalau ada original teksnya, apakah original teks itu merupakan naskah asli atau kopian? Apakah original teks itu adalah naskah asli atau fotokopi? Jawab. Memang ada. Saya bisa buktikan. Memang ada original teks asli Alkitab. Masih wujud tidak saat ini. Dan apakah juga Quran kamu itu masih memiliki original teks? Masih ada nggak? Tunjukkan pakai video ya, bukan iming-imingnya, foto-fotoan, oke? Silahkan tunjukkan sekarang juga naskah asli Bible Anda. Manakah naskah asli Bible Anda itu? Silahkan tunjukkan sekarang. Katanya nantangin suruh PN, sekarang saya PN nih. Mana naskah asli Al-Bible kamu? Silakan, ayo. Oke, sebentar, kamu tunggu saja. Kalau sudah pasti, manakah naskah asli Bible kamu? Tunjukkan sekarang juga. Manakah naskah asli Bible kamu? Tunjukkan sekarang juga.
Apakah original teks atau apakah naskah asli Bible kamu adalah YouTube? Jawab. Itu buktinya saya telah tunjukkan. Tunjukkan naskah asli Quranmu, kecuali kamu tidak punya nyali dan nyel. Mana mungkin kau berani tunjukkan seperti video yang saya berikan? Kamu tidak punya nyali untuk tunjukkan video naskah asli Quran kamu. Hanya berasumsi-asumsi liar saja, kawan. Ternyata si Thompson ini naskah asli Bible-nya adalah YouTube. Apakah original teks Bible kamu adalah YouTube? Jawab. Gak usah kumur-kumur, tunjukkan juga di mana naskah asli Quranmu dulu, baru kita lanjut. Jika kau gagal tunjukkan naskah asli Quranmu, gak usah kumur-kumur di sini. Itu sudah terbukti di situ, kau lihat dan nonton, gak usah kumur banyak. Apakah original teks Bible kamu? Apakah naskah asli Bible kamu adalah YouTube? Permintaan saya, di mana naskah asli Quranmu sekarang? Masih wujudkah? Atau sudah dibakar oleh Usman kah? Atau separuhnya dimakan oleh kambing? Apakah naskah asli Bible kamu adalah YouTube? Jawab. Itu naskah aslinya, gak usah kumur-kumur, blunder-blunder. Tunjukkan di mana naskah asli Quranmu, gak usah banyak bacot. Ternyata naskah asli Bible dia adalah YouTube. Oh. Apakah naskah asli Bible kamu adalah YouTube? YouTube deh, bukan YouTube. Anda sudah dibuktikan, tinggal dikeluarkan naskah asli Quranmu jika kau punya nyali. Apakah naskah asli Bible kamu adalah YouTube? YouTube deh, bukan YouTube. YouTube adalah membuktikan hal kebenaran. Bukan seperti kamu, tak bisa tunjukkan naskah aslinya, hanya kumur-kumur, kata asli, naskah asli gak ada, tapi bisa bilang kalau Quran asli ya. Lucu kau ini. Al-Quran itu tidak ditulis seperti Bible. Al-Quran itu lebih pada hafalan. Sejak zaman Nabi sampai sekarang, hafalan tidak pernah berubah. Rata-rata seluruh umat Islam yang memiliki kemampuan itu hafal Quran. Ribuan bahkan jutaan penghafal Al-Quran. Kalau Alkitab itu jelas bikinan, makanya tidak bisa dihafal. Usah kumur-kumur, tunjukkan di mana naskah asli Quranmu. Pertanyaan bahasa Indonesia. Apakah naskah asli Bible kamu adalah YouTube? YouTube deh, bukan YouTube. Naskah asli Bible dia adalah YouTube, Len. Gimana itu? Apakah naskah asli Bible kamu adalah YouTube? YouTube deh, bukan YouTube. Itu membuktikan kebenaran ada di YouTube. Ini adalah cara mempublikasikan kebenaran. Sedangkan Quran mana? Qurannya mana? Mana Qurannya? Mana naskah asli Quran? Udah hilang dimakan kambing? Gak usah kumur-kumur, tunjukkan naskah asli Quranmu, baru kita bahas bersama. Apakah naskah asli Bible kamu adalah YouTube? YouTube deh, bukan YouTube. Jawab. Instagram kayak mau apa, katanya Bible dia ada naskah aslinya. Gue baru denger nih kalau ada naskah asli Bible. Naskah asli tertulis di YouTube, dipublikasikan lewat YouTube. Islam mana mungkin bisa. Quran tak bisa buktikan seperti itu. Iming-iming doang. Quran itu ngibul. Al-Quran itu tidak memiliki naskah asli. Berarti Quran itu palsu. Oi, mana naskah asli Bible mu? Sini saya bayarin. Mana? Oi, pendeta aja udah nyerah kok nggak ada naskah asli. Lu ngaku-ngaku ada naskah asli. Lu nemu di mana? Kemarin sore ngaku ada naskah asli Bible. Mana? Tunjukkan di sini. Jangan link YouTube, jangan link Instagram, jangan, langsung perlihatkan di sini. Ayo. Orang pendeta yang sekali ber-MIM aja Murwali, pendeta Esra Soru, Nursena Bambang, siapapun ngaku nggak ada original tesnya kok. Ini orang ngaku-ngaku gimana sih? Pindah ke Al-Quran. Bambang Nursena, Esra Soru, Murwali, semua pendeta yang kau pernah kenal selalu mengatakan dengan jujur, naskah asli
Bible itu tidak ada. Kenapa sore ini Anda gila mau menunjukkan? Ayo silakan. Nggak bisa toh tunjukkan naskah asli Quranmu, berarti Quranmu palsu. Nggak usah banyak bacot. Perdebatan tutup, Anda kalah. Simple, karena Anda tidak bisa buktikan naskah asli Quran kamu. Halo, kau lihat komen saya di atas. Kita membuktikan kebenaran Quran dan Alkitab sesuai naskah asli. Gak usah lari-lari. Kamu tidak bisa buktikan naskah asli Quranmu, dan ini membuktikan Quranmu palsu. Kuak. Woi, mana naskah asli Biblemu dulu? Woi, mana? Woi, satu ayat aja ayo naskah asli. Satu ayat aja ayo. Kalau Al-Quran mah gampang, semua naskah asli itu. Ayo buruan, mana? Murah amat 80.000 harganya. Iya, mana naskah asli Biblemu mana? Woi, naskah asli Biblemu mana? Katanya ada, saya mau bayarin. Nggak jadi deh lu berduit nih sore ini. Sore ini lu nggak jadi berduit deh. Saya mau bayarin, naskah asli nggak ada. Lo mau bilang yang ada di perpustakaan di Turki, di Inggris itu nggak ada. Lu dibohongin orang lu. Iya, orang lain aja banyak terjemahannya salah kok. Cuma terjemahannya begini, korbannya banyak. Oi, pendeta sekaliber apapun juga di Indonesia itu udah ngakui. Seluruh dunia udah ngakui itu. Naskah asli Bible itu sudah nggak ada, yang ada kopian. Datang Anda ngomong ada. Mana? Itu sudah ditunjukkan, nggak usah kumur-kumur. Terbukti Quran itu kitab palsu. Buanglah karena tidak memiliki naskah asli. Quran kamu yang ada sekarang itu hanya Quran copy paste. Aku ngaku ada naskah asli Bible. Orang pendeta sekali berdunia juga udah ngaku nggak punya naskah asli kok. Ini orang anak culun ngaku-ngaku ada. Diminta unjukin apa link? Mana tunjukkan mana? Gak pernah tuh. Kamu unjukin link. Hei, lu pikir naskah asli Bible di link? Naskah asli Bible link. Kalau pendeta nggak pernah ngaku nggak naskah asli, itu namanya hoax. Itu bukan pendeta, itu mungkin pendeta made in Islam, itu klon dari Islam. Tapi buktinya sudah saya tunjukkan di video ini. Itu telah dipublikasikan loh. Islam Quran nggak berani buat seperti itu. Malu-maluin ya, Quran kamu itu Quran copy paste. Naskah asli link. Pendeta sekali berdunia saja. Bro, lu dengerin gue nih, supaya lu nggak sakit ya. Pendeta sekali berdunia, sekali di Indonesia siapa sih? Yang sering debat? Siapa? Budi Asali, Esra Soru, Bambang Nursena. Bambang Nursena nggak pernah debat. Siapa? Rudi Yohanes, Luka Tambunan. Siapa? Udah ngakui tanda tangan bahwa naskah asli Bible nggak ada. Ujuk-ujuk kamu datang mau unjukin, tapi jawabanmu link. Link. Naskah asli apa lagi nih? Naskah asli apa lagi nih? Gue ngantuk jadi nggak ngantuk, gue ketawa. Aduh, nggak bener lu. Emangnya saya memiliki naskah asli di tempat saya sekarang? Kau gila itu. Bodoh kau itu. Saya tidak memiliki naskah asli di sini. Naskah asli itu disimpan di Vatikan. Buktinya itu, video itu menjadi saksi kebenaran. Bukan omong kosong ngibul-ngibul seperti Quran tanpa naskah. Sampai detik ini kau nggak bisa buktikan Quran itu naskah asli. Maka dengan resmi saya berkata di sini, Quran itu hanya kitab ngibul atau kitab copy paste. Ketawa seperti orang histeris karena gagal buktikan Quran itu memiliki naskah asli. Wah. Udah ngaku, jangan sedih dong, jangan nangis dong. Kalau kamu nggak bisa buktikan, jangan nangis dong. Emangnya saya. Kamu ngaku dari awal punya naskah asli mana? Jawabannya link YouTube. Naskah asli YouTube. Malu nih. Naskah asli Bible YouTube.
Pengen ketawain lu, takut dosa gue. Gue ketawa aja deh, nggak apa-apa deh. Sudah, saya malas debat dengan orang pecundang. Islam gak bisa berani buktikan naskah asli Qurannya. Maka Islam itu pecundang dengan sekaligus kitabnya. Quran itu hanya Quran copy paste. Naskah asli Bible, lu ngaku sore ini punya naskah asli Bible. Jawabanmu link YouTube. Bener-bener gue mau ngatain lu blow on, tapi gue nggak enak sama lu. Sudahlah, dalil itu membenarkan klaim saya. Gak usah kumur-kumur. Itu video tentang publikasi membuktikan naskah asli Alkitab masih wujud, ya. Apa itu? Berdosa berbohong konon. Ketahuilah Quran kamu itu adalah Quran kitab palsu tanpa naskah asli. Mana naskah aslinya mana? Memang itu faktanya. Sedangkan Islam nggak bisa buktikan satu habuk bukti membuktikan Quran itu dan mempunyai naskah asli aja nggak bisa. Pantasan Jaismis memporak-porandakan Islam dengan naskah asli. Islam gagal jawab. Semua pendeta di Indonesia udah ngaku nggak punya naskah asli, cuma kopian. Lu ujuk-ujuk ngaku ada. Jawaban lu apa? Link YouTube. Oh, faktanya link YouTube. Oh, faktanya naskah asli Bible mau link YouTube. Ini pasti yang berbicara orang goblok, tidak mengerti Al-Quran, berbicara bukti. Coba dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, Al-Quran bukan mengandalkan kitab seperti kebiasaan orang-orang bodoh di dalam Kristen itu. Yang dia andalkan Islam itu adalah kekuatan hafalan 30 juz. Itu sampai dari zaman Nabi sampai sekarang masih saja dipertahankan. Dan itu tidak ada di dalam dunia Kristen. Bodoh. Caranya itu bang, katanya naskah asli Bible dia ada, tapi buktinya YouTube. Dikejar dia, biar dia tobat. Hello pendeta Indonesia saja mungkin saya bisa babak belurkan, ya. Pendeta siapa di Indonesia yang hebat? Saya cuma akui Saifuddin Ibrahim. Yang lain itu masih di bawah telapak kaki saya. Udah mana naskah asli Biblemu? Tunjukkan sekarang, saya bayarin lu. Saya transferin sekarang juga kalau ada naskah asli Biblemu. Jangan YouTube, jangan link YouTube. Upload di sini, gue mau baca. Ayo. Hui. Oh, jadi naskah asli Biblemu YouTube gitu. Lucu nih. Septuagintanya aja 70 orang penerjemah nggak ketahuan siapa namanya, menghilang, nggak tanggung jawab. Jadi memang orang seperti dia itu tidak akan pernah mengerti kebenaran. Dia kira yang namanya Al-Quran itu tulisan gitu, padahal hafalan. Sejak zaman Nabi yang diandalkan itu hafalan. Sebelum kitab ditulis itu nyontoh hafalan. Tulisan Utsman itu bukan sebuah fakta. Yang faktual itu adalah hafalan. Dan sampai sekarang Al-Quran secara turun-temurun itu lebih banyak dihafal daripada membaca tulisan. Nah, biasanya mereka kalau sudah menghafal Al-Quran itu sangat luar biasa. Dan itu tidak bisa dirubah-rubah. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa merubah Al-Quran. Beda dengan Alkitab, kapan saja bisa dirubah. Itu saudaraku, memang mereka ini nggak ngerti apa-apa. Perlu ditatar. Aduh, kasihan. Sudahlah, saya malas debat dengan orang bodoh. Quran terbukti kitab palsu.
di sini dulu saya koplakan Islam. Islam gagal buktikan naskah asli Quran, berarti Quran kitab palsu, kitab abal-abal, kitab hoax. Mana aslinya? Naskah asli Bebelmu mana? Jangan nangis dong ah. Buru. Ayo buruan. Malu lu. Mau dari tadi lu nggak bisa bukti apa-apa lu. Cuman YouTube lagi. Septuaginta lagi lu. Septuaginta itu terjemahan 70 orang, nggak ketahuan siapa namanya Septuaginta itu. Naskah aslinya mana? Woi, mana? Jadi mah orang korban bodoh. Dibodoh-bodohin tapi udah gede masih mau dibegoin gitu. Korban korban terjemahan, korban doktrin. Pasti teman-teman kabur nangis, dia nggak bisa buktikan. Barusan ada satu orang ini berani-berani mengatakan naskah asli Bibelnya ada. Giliran dia jawab pakai YouTube. Septuaginta aja dia terjemahan, bro. Wih, Septuaginta terjemahan. Itu pun Septuaginta 70 pengarang itu, penerjemah itu nggak ketahuan siapa namanya. Lu lagi melawan gue, gue pak congor lu. Ya, itu benar. Memang itu korban doktrin. Karena Lai itu menjadi kitab suci. Sebenarnya yang jadi kitab suci itu Lai. Nabinya itu Lai. Apa kata Lai? Dah beda dengan Al-Quran. Al-Quran sampai sekarang mempertahankan bahasa dari pusatnya. Nah, coba di Alkitab mana ada yang mempertahankan bahasa dari pusatnya, itu kan nggak ada. Itu pun bukan hafalan, tapi dari terjemahan ke terjemahan. Tetapi kalau Al-Quran, itu bahasa asli 1450 tahun yang lalu bahasa Al-Quran seperti itu, tidak berubah-ubah sampai sekarang. Lah kalau Alkitab, begitu turun ke Yunani jadi kitabnya orang Yunani. Kemudian Yunani ini inspiratif terhadap seluruh kitab-kitab Alkitab yang ada di dunia itu. Jadi inspirasinya semua dari Yunani. Jadi kemudian lahirlah Nabi versi Yunani yang melahirkan Alkitab. Nah, sebenarnya Yunani ini yang ngatur Tuhan. Ngatur Tuhannya yang ngurus Alkitab. Ya benar, pada saat itu kan pada saat itu memang orang kan pada masa itu ya kelebihannya kan orang-orang yang hafal. Jadi pada masa itu kalau orang-orang yang nggak hafal cuma bisa baca, hanya bisa nulis-nulis, jangan bodoh kamu gitu aja nggak bisa hafal, cuma bisa ditulis, jangan bodoh pada masa itu. Oke, di konteksnya pada masa itu ya kelebihannya.